Shalom. Ya, tadi kita udah belajar ISO perang. Ya, buat apapun dalam hidupmu, jangan pernah anggap semuanya biasa. Apapun yang terjadi, kalau saudara tahu ada yang gak benar, ada yang gak beres, perang. Oke? Boleh kecilin dikit. Nah, yang berikutnya, PPT-nya dimunculin aja. Kita akan mulai masuk ke tema yang kedua. Mungkin ini buat anak muda. Saudara berpikir buat apa? Buat apa money management? Buat apa ngatur uang? Uang saya masih dari orang tua kok. Buat apa? Saya mau tanya, seberapa banyak di sini yang masih SMP? Boleh angkat tangan? Oke, cukup banyak. Yang SD, setahu saya ada yang SD juga. Oke, sedikit. Yang SMA. Oke, sama banyaknya sama SMP. Yang berikutnya, saya mau tanya, siapa yang pernah coba untuk kerja? Boleh angkat tangan. Yang saudara pernah kerja? Oke, cuma sepertiga. Nah, kenapa hari ini kita mau sama-sama belajar tentang money management? Karena bagaimanapun, sejak kita kecil mengatur keuangan itu sangat penting. Mengatur keuangan itu sangat penting. Siapa yang sekarang jajannya di bawah 5.000 sehari? Boleh angkat tangan yang tinggi. Saya tidak ingin mempermalukan saudara. Angkat tangan yang jajannya di bawah 5.000 rupiah sehari. Oke, yang gak dikasih uang jajan sama orang tuanya. Oke, lumayan. Yang di atas 5.000 sampai 50.000 lah. Oke, banyak. Yang di atas 50.000 boleh angkat tangan. Sehari, bukan sebulan. Oke, lumayan banyak. Atau ada yang di atas 1 juta. Kata Ibu Kesia ada jajan dari Papa Yesus Kristus. Oke, nah sekarang saya mau tanya, dari uang jajan yang saudara punya, biasanya dipakai untuk apa? Dipakai buat jajan, boleh angkat tangan, jajan. Oke, sekarang habis dipakai jajan, ada sisanya nggak? Beneran ada? Siapa yang langsung ngabisin uang jajannya sehari? Karena biasanya ada orang tua yang nanya, uang jajannya masih ada atau enggak? Kalau masih ada nggak dikasih. Yang tinggi yang selalu ngabisin uang jajan sehari. Oke. Yang nggak ngabisin uang jajannya ditabung atau buat apa? Buat jajan lagi berikutnya. Buat jajan lagi berikutnya. Siapa yang nabung? Boleh angkat tangan. Oke. Ya, buat saya, kita itu sangat perlu untuk ngatur keuangan kita. Mungkin banyak di antara kita masih SMP, SMA, bahkan ada yang SD. Mungkin belum kerja, belum bisa menghasilkan uang sendiri. Tapi dengan semua uang jajan yang kita punya, kita itu sangat bisa untuk mengatur keuangan kita. Oke, sekarang saya mau undang saudara yang gak pernah dapat uang jajan, 10 orang. 10 orang yang gak pernah dapat uang jajan, maju ke depan. 10 orang, ayo cepat. 10 orang, ini benar cuma 6 orang, gak ada lagi. 10 orang yang gak pernah dapat uang jajan. Boleh baris. Oke, cuma 8. Nanti Ibu Kesia kecewa kalau ikut yang ini. Oke, saya gak akan mulai dengan yang besar dulu. Saya akan kasih ke saudara yang gak pernah dapat uang jajan. Satu orang saya kasih 5.000 rupiah dulu. Oke. Yang gak maju salah sendiri ya. Oke, sekarang saudara sudah saya kasih uang 5.000. Sekarang setelah ini, selesai kelas ini, uang 5.000 ini mau saudara apain? Simpan.
Masukin celengan. Ditabung. Tanya Tuhan buat apa? Simpan. Disimpan. Disimpan. Buat beli jajan. Satu dari sekian orang pilih jajan, satu dari sekian orang pilih tanya Tuhan, sisanya ditabung. Oke. Yang disimpan, saya mau tanya, kenapa disimpan? Kenapa uangnya dipilih ditabung atau disimpan? Belum tahu buat apa. Oke. Nah, buat apa? Kenapa simpan? Karena aku kerja juga, dapat uang, dan itu ngerasa tuh emang kebutuhan tuh susah. Jadi kayak dapat duit tuh jangan diborosin gitu. Oke. Di antara semuanya saya tidak menemukan satupun yang berkata uang ini akan saya lipat gandakan. Oke. Uang tujuannya bukan cuma untuk ditabung, bukan cuma untuk jajan, bukan cuma buat bayar utang. Oke. Tapi fungsi uang adalah untuk dilipat gandakan juga ada. Ya, oke. Silakan duduk yang sudah terima. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Untuk semuanya yang sudah pernah dapat uang jajan. Nanti deh ya, nanti. Belakangan. Saya masuk firman dulu deh. Tunggu, nanti ini saya mau sambungin soalnya. Oke, kita masuk dulu ke slide yang berikutnya. Oke, yang pertama. Kita ini punya 4 kategori keuangan. Ada yang berkekurangan, ada yang cukup, ada yang lebih dari cukup, dan ada yang berkelimpahan. Siapa saudara yang tahu hari ini saudara sangat berkekurangan? Oke, kalau saudara tahu saudara kurang, jangan kecewa dengan Tuhan. Belajarlah untuk bersyukur. Tapi saya juga mau bilang, jangan menjadi biasa dengan keadaan saudara. Kalau hari ini saudara berkekurangan, jangan mau selamanya saudara berkekurangan. Kalau saudara yang sudah cukup, jangan puas dengan itu. Apalagi saudara yang lebih dari cukup dan bahkan berkelimpahan. Saudara sangat penting untuk mengatur uang saudara. Oke, ini 4 kategori. Kita maju ke slide berikutnya. Yang pertama, dalam mengatur keuangan, saudara perlu setia dalam perkara yang kecil. Firman Tuhan di Lukas 16 ayat 10-13 berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil. Kenapa tadi saya cuma bagiin 5.000? Kenapa saya cuma bagiin 5.000? Saya mau tahu kalau saudara terima uang itu mau diapain. Dan ternyata tidak ada satupun yang mau pakai uangnya untuk menghasilkan lebih lagi. Saya tidak tahu apakah saudara cukup puas dengan nabung 5.000 rupiah. Saya tidak tahu apakah saudara cukup puas dengan jajan 5.000 rupiah yang paling dapat cilor di depan. Atau buat saudara itu sudah cukup besar. Tapi buat saya, dengan setiap yang kecil yang saudara punya, saudara harus belajar untuk setia. Karena firman Tuhan berkata seperti ini. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Itu tadi saya kasih 5.000, itu uang saya. Kalau saudara seperti di perumpamaan hamba-hamba yang diberi talenta, gak ada yang lulus. Kenapa? Karena tidak ada yang mengerjakan uang itu. Sampai sini paham? Sampai sini paham ya? Berkat dari Tuhan itu tidak semuanya selalu besar. Ada berkat mulai dari yang kecil, ada juga yang besar. Tapi kita tidak akan pernah menerima yang besar kalau kita tidak pernah setia sama yang kecil. Yang kecil aja gak bisa setia, gimana yang besar. Atau mungkin ada yang pernah dititipin uang sama temennya 5.000, abis itu bilang uangnya hilang padahal dikantongin. Saya gak tahu.
Saudara sangat perlu untuk setia dalam hal yang kecil. Selanjutnya ayatnya. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Tadi saya tanya kepada saudara-saudara, ada yang uang jajannya sehari dihabisin. Bayangkan kalau tiba-tiba saudara dikasih berkat sama Tuhan, apakah saudara juga akan langsung habisin? Tuhan itu akan percayakan kepada kita hal yang kecil. Dan kalau kita bisa pegang kepercayaan yang dari Tuhan dan kita pakai dengan sebagaimana yang Tuhan mau, tadi bagus banget jawabannya. Tanya Tuhan buat apa? Kalau perlu nanti saudara laporan ke saya yang tadi ngomong tanya Tuhan buat apa. Kalau sudah dapat laporan ke saya, buat apa uangnya? Sangat jarang orang yang terima uang dan tanya Tuhan buat apa. Sangat jarang. Kebanyakan terima uang langsung mikir ini buat apa, buat apa, buat apa. Betul ya? Betul ya? Oke? Tapi firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartanya kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Oke? Nah, saya nggak akan bahas ke situ dulu lebih panjang. Sekarang saya mau lanjutin yang tadi. Sekarang, buat semua saudara, baik yang dapat uang jajan ataupun tidak, siapa di sini yang sangat rindu untuk diberkati Tuhan? Boleh angkat tangan. Lari 5 orang ke depan. Oke, stop, udah 5. Kesia bawa uang nggak? Pinjem dong 1 selembar. Selembar yang merah-merah itu. Dewi, tolong keluarin yang aku titip. Yang merah nggak ada, Tim? Oke, nggak apa-apa. Satu aja, satu. Oke, punya uang Timi. Oke, 6 orang. Saya kasih 1 orang 100.000. Oke. Oke, saya kasih 1 orang 100.000. Dan saya nggak mau jawaban dengar yang tadi udah tanya Tuhan, semua jawabannya tanya Tuhan, jawabannya ditolak. Oke, sekarang saya akan tanya satu-satu. Dari uang 100.000 ini, sebutkan minimal 2-3 hal saudara mau buat apa? Kalau aku beli makan, beli barang yang aku suka, terus traktir temanku. Buat beli jajan, terus ada yang ditabung sama beli jajan lagi yang lain. Oke, jajan, tabung dan jajan lagi. Kalau saya uang 100.000 ini akan saya gunakan karena saya kebetulan akan melakukan pelayanan misi dan membutuhkan dana, dan uang ini akan saya gunakan untuk memperlipat gandakan uang ini agar saya bisa melakukan pelayanan misi saya. Oke, yang saya lakukan, saya mau penginjilan dari duit 100.000 ini bagi-bagi ke lingkungan di sekitar saya. Terus nanti pas masuk sekolah juga saya mau bikin usaha untuk melipat gandakan uang ini. Dan nanti kalau sudah terlipat gandakan, saya mau lanjut bagi-bagi lagi. Kalau aku mau pecahin uang ini jadi pecahan-pecahan kecil dan aku bakal keliling jalan buat kasih sama orang-orang yang membutuhkan daripada aku. Kalau aku membeli kebutuhan rumah
sama jajan. Oke, sabar, jangan duduk dulu, jangan duduk dulu. Oke, tadi semua udah dengar ya mau buat apa. Saudara juga boleh pikirkan dalam hatimu, saudara mau apa kalau saudara yang dapat uang 100.000 ini. Tapi saya mau bilang, tadi saya tanya di awal, siapa yang saudara rindu untuk diberkati oleh Tuhan? Dan waktu berkat itu datang, saya tidak dengar satu pun yang berkata pertama kali memberikan bagian Tuhan lebih dulu perpuluhan. Saya mau bilang ini supaya kita ini sama-sama mengerti dari yang paling kecil sampai yang sudah SMA. Buat saya ini hukum yang sangat penting dan kita harus sama-sama tahu. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Tapi jangan sampai waktu berkat itu datang dan kita lupa siapa yang memberkati kita. Jangan sampai waktu berkat itu datang, kita lupa untuk memberikan apa yang jadi bagian Tuhan. Itu yang paling penting. Gak ada yang salah dengan semua yang disebutkan tadi. Gak ada yang salah. Tapi saya mau menambahkan satu poin yang paling penting. Berikanlah bagian Tuhan. Perpuluhan dari 100.000 itu kecil, 10.000. Dan buat sekarang kalau saudara terima 100.000 perpuluhan 10.000 itu gampang, enteng, gak ada susah-susahnya. Sekarang kalau saya tawarin saudara 100 juta, saudara rela gak perpuluhan 10 juta? Saudara bisa ngomong rela di sini. Tapi pada kenyataannya waktu saudara pegang uang itu, hatimu akan getar. Hatimu akan getar. Saya pernah ngalamin fase itu. Saya pernah ngalamin fase itu. Waktu pegang uang yang gak pernah saya pegang, bukan uang titipan orang ya, uang sendiri. Getar waktu disuruh perpuluhan. Kita gak pernah tahu hati kita. Waktu kita dikasih kepercayaan yang besar sama Tuhan, dikasih berkat yang besar sama Tuhan, seringkali kita lupa untuk mengembalikan kepada Tuhan yang memberikan berkat kepada kita. Silakan duduk. Saudara boleh apakan pakai uangnya untuk apapun yang saudara mau. Jangan lupa perpuluhan sama Tuhan. Ya, buat saya hal yang paling penting, yang pertama dalam money management adalah berikan bagian Tuhan. Itu yang paling penting di antara semuanya. Sebelum semua ide-ide saudara yang luar biasa. Sebelum ide saudara menggandakan uangnya, mau pakai untuk makan enak, untuk jajan dan lain-lain. Yang pertama yang paling penting, kembalikan bagian Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak memberkati, saudara tidak akan dapatkan apapun. Sampai sini paham? Karena firman Tuhan berkata seperti ini. Next. Dikatakan di Matius 22 ayat 21, jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kepada Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan inilah hukumnya. Next. Saya akan cepat karena waktunya gak panjang. Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tadi saya di awal sebut ada 4 level keuangan. Kurang, cukup, lebih dari cukup, dan berkelimpahan. Kalau saudara mau sampai level berkelimpahan, ini kuncinya. Ini kuncinya. Berikan bagian Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati engkau sampai berkelimpahan.
Itu kuncinya. Jadi kalau saudara tidak pernah berikan apa yang jadi bagian Tuhan, jangan berharap saudara bisa hidup dalam kelimpahan. Karena hukum tetap hukum, firman tetap firman. Ini yang paling penting, yang paling awal. Kenapa saya nggak sibuk bahas 20% untuk pelayanan, 20% untuk usaha dan lain-lain. Saya fokus 10% berikan buat Tuhan, minimal. Karena itu yang tertulis di firman Tuhan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya persembahan khusus. Ini persembahan yang saudara bisa berikan kepada Tuhan di luar persembahan persepuluhan. Contohnya yang tadi, ada yang mau uang ini pecah-pecahin, penginjilan di jalan. Ada yang mau buat pelayanan misi dan lain-lain. Itu yang namanya persembahan khusus yang saudara berikan kepada Tuhan. Tapi saya mau bilang, untuk setiap persembahan yang saudara berikan, itu akan bernilai di hadapan Tuhan. Kalau saudara memberikannya dengan hati yang rela. Kalau saudara ngasih dengan terpaksa, nggak ada gunanya. Mending nggak usah. Tuhan gak butuh uang saudara. Tuhan gak butuh uang saudara. Tapi yang Tuhan butuh hati kita. Hati kita. Karena bagaimanapun waktu kita pegang uang yang sangat banyak, yang sangat besar, hati kita itu sangat mudah untuk bergeser. Makanya kalau kita mau minta berkat yang dari Tuhan, minta Tuhan memberkati, mintalah untuk hati kita dipegang oleh Tuhan. Untuk hati kita yang tidak bergeser. Oke, selanjutnya saya akan mulai masuk lebih ke arah benar-benar mengatur uang, manajemen. Yang pertama, yang pertama tadi berikan bagian Tuhan. Yang kedua, tentukan prioritas saudara. Tentukan prioritasmu. Siapa saudara yang kalau lihat handphone baru pengen punya? Boleh angkat tangan, jujur. Yang lihat handphone terbaru pengen punya iPhone 17 Pro Max. Siapa yang pengen punya handphone terbaru? Oke, boleh turunin tangannya. Menurut saudara, itu kebutuhan saudara atau bukan? Bukan. Kalau nggak dapat iPhone 17 Pro Max atau handphone apapun lah yang saudara suka, saudara tetap hidup nggak? Tetap hidup ya? Nggak pegang handphone pun hidup nggak? Hidup. Nah, seringkali kita ini tidak bisa membedakan apa yang kita mau dan yang kita butuh. Yang kita mau seringkali sesuatu yang tidak terlalu penting. Tapi yang kita butuh seringkali kita abaikan. Ada orang yang rela ngabisin semua uangnya buat beli handphone baru, besoknya cuma makan nasi sama garam. Ada. Bukan gak ada. Ada. Orang rela ngabisin uangnya buat beli handphone baru, besoknya gak bisa makan. Ada. Karena dia lebih memilih prioritasnya adalah yang dia mau, bukan yang dia butuh. Tapi sesungguhnya sangat penting untuk saudara memprioritaskan apa yang saudara butuh. Dan biasanya orang yang prioritasnya yang dia mau, ujungnya dia akan berhutang. Ujungnya. Contoh seperti ini. Anggap sudah kerja, punya gaji 10 juta. Misalnya punya gaji 10 juta. Tapi dia mau punya handphone baru, punya motor baru, motor NMAX atau yang lebih canggih lagi, yang lebih mahal lagi. Terus pengen punya apa lagi di saat yang bersamaan? Laptop baru misalnya. Oke, gajinya 10 juta tapi dia pengen punya semuanya. Ujungnya yang dilakukan apa? Berhutang. Jangan saudara pikir saudara pakai Shopee Pay Later, itu saudara nggak ngutang, itu saudara ngutang. Semua tahu Shopee Pay Later? Tahu ya? Jangan saudara pikir kalau saudara pakai itu saudara tidak berhutang. Itu termasuk hutang. Apalagi pinjol. Itu sangat berbahaya. Ya. Banyak orang berpikir nggak apa-apalah kan pakai Shopee Pay Later nanti aku bayar, nggak ngutang dong. Tapi kebanyakan orang ngelihat limit Shopee Pay Laternya 10 juta dipakai.
Dan ujungnya uangnya habis cuma bayar cicilan setiap bulan. Ujungnya ngutang gak bisa perpuluhan. Jangan sampai karena kita tidak bisa mengatur keuangan kita berhutang dan ujungnya tidak memberikan bagian Tuhan dan tidak bisa perpuluhan. Jangan sampai. Karena bagaimanapun kita manusia ini selalu punya keinginan. Saya juga manusia yang punya keinginan. Saya ini sangat suka dengan gadget-gadget dengan teknologi terbaru. Saya itu ngelihat, wah ini lebih canggih. Saya suka nontonin reviewnya. Beli nggak? Enggak sih. Tapi saya sangat suka. Tapi waktu yang saudara suka itu, yang saudara mau itu berubah jadi sebuah keinginan yang gak bisa ditahan, itu akan membuat saudara tidak bisa mengatur keuanganmu. Dan akhirnya uangmu dihabiskan untuk hal-hal yang tidak perlu. Dan ujungnya yang saudara butuh tidak terpenuhi. Firman Tuhan jelas soal hutang, berkata di Roma 13 ayat 7-8. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Dan di ayat 8 dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Garis bawahi firman ini, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Oke, sampai sini paham? Saya bukan berarti bilang saudara itu sepenuhnya nggak boleh kredit. Tapi yang saya mau bilang adalah jangan sampai saudara tidak bisa membayar apapun yang saudara beli dan ujungnya saudara berhutang. Mungkin gak semua orang bisa beli rumah cash, gak semua orang bisa beli mobil cash. Tapi orang-orang itu sebelum membeli dia tahu hitungannya bisa bayar atau enggak. Yang gak ngerti boleh angkat tangan ya. Yang gak ngerti boleh angkat tangan. Ada orang punya gaji 5 juta, cicilannya udah 4 juta. Oke. Ini sangat tidak bijak dalam mengatur keuangan. Orang punya gaji 5 juta, cicilannya udah 4 juta. Karena apa? Tadi beli HP baru, beli motor baru dan lain-lain. Dan ujungnya 1 juta belum sebulan udah habis. Kalau saudara masih tinggal sama orang tua itu nggak kerasa. Mungkin kelihatannya 1 juta itu banyak. Tapi buat yang tadi ada yang bilang udah kerja, 1 juta itu sedikit. Bahkan buat saya, buat Ibu Keisha tadi yang khotbah pertama, 1 juta itu ngedip hilang. Bukan hilang karena apa ya? Kami ini membiayai pelayanan, kami ini membiayai unit yang sebulan itu butuh sekian puluh juta bahkan ratusan juta. Jadi buat kami mengatur keuangan itu sangat penting. Manage semuanya, atur semuanya itu sangat penting. Dan kami akan pakai uang itu dengan bijak. Bukan untuk dihabiskan. Oke, next, boleh next. Next lagi, next dulu itu nanti aja. Oke, ini yang tadi saya mau lanjutin lagi ya. Kebutuhan dan keinginan, next. Semua keinginan itu adalah sesuatu yang tidak penting. Saya mau bahas lagi yang keinginan itu sesuatu yang tidak terlalu penting. Yang kalau nggak dipenuhi juga nggak apa-apa. Yang kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Benar ya? Tapi kebutuhan adalah sesuatu yang saudara harus ada. Saudara kalau nggak punya rumah, saudara mau tinggal di mana? Itu kebutuhan, betul? Betul ya? Saudara kalau nggak punya baju, itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan, selama dalam batas yang wajar. Jangan baju punya 200 piece baju, nggak kepake. Ya, itu kebutuhan. Contoh lagi, yang saudara butuh apa? Makan, saudara butuh makan, betul? Tapi kalau jajan butuh nggak? Saudara udah makan terus butuh jajan.
itu nggak penting, betul ya? Dan seringkali jajan saudara lebih mahal daripada makan. Betul? Makannya di warteg 10.000, jajannya Starbucks 40.000, 50.000. Seringkali itu terjadi. Dan saya cuma mau bilang, mengatur keuangan tentukan prioritasmu. Yang mana saudara butuh, yang mana saudara ingin. Kalau saudara punya uangnya boleh. Kalau saudara diberkati melimpah boleh. Habis saudara makan, saudara mau jajan lagi boleh. Tapi kalau saudara tahu belum cukup, belajar untuk menghitung. Dan saudara bisa mulai tabung uangnya, saudara lipat gandakan dan sebagainya. Oke? Karena semua kebutuhan itu harus ada dan itu biasanya darurat dan selalu harus ada. Tapi semua keinginan saudara tidak terlalu dibutuhkan seringkali. Semua keinginan saudara kalau nggak ada juga nggak apa-apa, tetap hidup kok. Nggak jajan, nggak kelaparan kok. Toh udah makan, betul ya? Oke, yang selanjutnya karena waktu saya udah sangat pendek, saya mau saudara belajar apa sih fungsinya mengelola keuangan. Kenapa harus kelola keuangan padahal kita masih ikut orang tua? Kenapa? Karena yang namanya mengelola keuangan itu butuh yang namanya habit, butuh yang namanya kebiasaan. Nggak ada kebiasaan yang terbangun cuma dalam satu hari. Kebiasaan itu butuh dibangun berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Dan bahkan riset berkata minimal 21 hari untuk saudara membangun habit. Dan saudara bolong satu kali aja itu bisa menghancurkan habitmu. Dan habit untuk mengelola keuangan saudara harus mulai dari sekarang. Yang pertama fungsinya mengelola keuangan pribadi, yaitu untuk mengontrol saudara selalu beli barang yang diperlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara udah kelola keuanganmu, engkau akan tahu uangku ini masih tergolong cukup atau udah mulai tipis atau udah mulai kurang. Dan itu akan mengingatkan kita waktu kita mau belanja sesuatu, ini perlu nggak ya? Ini penting nggak ya? Harus dibeli nggak ya? Atau bisa nanti aja, nggak usah sekarang, atau nggak usah dibeli. Yang selanjutnya, untuk membuat kita terhindar dari perilaku hidup berlebihan, termasuk berhutang. Kemudian waktu kita belajar mengatur keuangan, kita bisa tahu di bagian mana kita terlalu banyak mengeluarkan uang yang sebenarnya kita bisa kurangi. Contoh, kita bulan ini jajannya total misalnya 300.000 sebulan. Tapi ternyata kita lihat-lihat yang dipakai jajan kok 200.000. Nah ini kelebihan. Bulan depan saudara bisa kurangin jadi cuma 100.000. Bulan depan bisa dikurangin lagi mungkin 50.000 udah cukup, nggak perlu jajan banyak-banyak. Itu pentingnya untuk kita ngatur keuangan. Yang selanjutnya, kalau kita ngatur keuangan, kita bisa simpan uang, betul ya? Bahkan kita bisa pakai uangnya untuk menjadi berlipat ganda. Nah, sehingga waktu kita sudah atur dan kita simpan uangnya atau kita lipat gandakan, uang ini suatu saat kita bisa pakai untuk keadaan darurat. Kalau saudara tanya orang tua saudara yang punya habit mengatur uang, pasti akan ada yang namanya dana darurat. Betul ya? Coba semua yang di tempat ini tanya orang tuanya yang biasa ngatur uang, pasti akan ada yang namanya dana darurat. Dan itu perlu untuk diatur. Kemudian selanjutnya untuk membantu kita mencapai tujuan dan keinginan, contoh, nanti saudara pasti akan besar, akan kuliah, kerja, dan bahkan mungkin berkeluarga. Saudara pasti butuh rumah, betul? Kalau saudara punya habit untuk mengatur keuangan, itu akan membantu saudara untuk bisa mencapai hal-hal itu. Punya rumah, punya kendaraan pribadi, dan lain-lain. Yang selanjutnya, membuat kita bebas dari hutang dan buat kita lebih murni dari pelayanan. Karena kalau kita punya hutang, percayalah, pelayanan pun kita akan kepikiran sama hutang. Oke? Buat saya, mengatur keuangan itu penting. Mungkin hari ini saudara mungkin masih berkekurangan, tapi saya mau bilang satu hal. Tuhan sangat bisa mengubah kehidupan saudara. Tuhan bisa mengubah kondisi keuanganmu. Dan berkat Tuhan tidak akan pernah bisa saudara beli dengan uang sebanyak apapun. Yang namanya berkat Tuhan tidak selalu bicara soal
uang. Tapi berkat Tuhan itu akan tercurah kepada saudara, asalkan saudara hidup benar dan mengatur semuanya. Dan saudara memberikan apa yang jadi bagian Tuhan. Hari ini jangan berpikir mengatur uang itu hal yang sepele. Jangan berpikir mengatur uang itu nggak perlu. Ini semua penting untuk kehidupan saudara di depan. Penting untuk pelayananmu, penting untuk pekerjaanmu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.